sore, sahabat seni. Kita berjumpa kembali di dalam program Bali Git. Jadi dalam masa Covid ini, Bali Git kami jalankan dengan program yang lebih banyak dialog yang kemudian direkam secara online. Kita ada channel YouTube dan channel podcast untuk publikasikan program Bali Git ini. Karena sebelumnya Bali Git identik dengan forum 1, 2, 3, yang sampai yang ketiga itu lebih banyak forum dan disaksikan oleh para peserta. Di masa mulai Covid, dari yang seri keempat dan berikutnya kita akan lebih banyak hadir dengan diskusi, meskipun tetap kita mengajak para narasumber, tapi protokolnya lebih disesuaikan dengan kondisi Covid. Nah, pada kesempatan ini saya mengantarkan program Bali Git ke-5. Diberikan kesempatan oleh Pak Ketut Putriase, Bli Ketut Putriase, untuk mendiskusikan atau mengeksplorasi perihal proses kreatif beliau selama, saya pikir cukup sudah dari hitungan puluhan tahun berarti ya. Yeah. Dari awal tahun 2000-an, pasang surutnya, dan kemudian bagaimana Ristun dalam, saya pikir para pegiat seni khususnya di Bali ini sudah paham siapa Ristun, bagaimana Ristun sepak terjangnya, dan kemudian hadir dengan proyek-proyek dan artwork yang dibuat oleh Ketut sendiri ya. Nah, menurut saya ini sebuah kesempatan yang bagus di dalam seri Covid, sesi sharing atau berbagi pengalaman ini. Kita akan mencoba menggali dapatnya pengalaman Bli Ketut Putriase di dalam menjalankan kreativitas berseni 3 dimensi, karena tidak hanya patung monumen, tapi lingkup proyeknya sangat luas. Bahkan juga sebetulnya ada galeri di sini yang memamerkan karya 2 dimensi, dan juga ada proyek-proyek yang dijalankan oleh Ristun selama ini. Ristun saya dirikan pada tahun 2003 ya, bersama teman-teman. Tujuannya adalah ingin membuat sebuah studio supaya kita punya wadah ketika ingin mengekspresikan sebuah gagasan maupun ide. Jadi kita punya base untuk kita berkarya. Itu sih awalnya terbentuknya Ristun ya. Intensnya saya mengekspor karya keluar, khususnya karya applied art itu dari 2005 sampai 2008 akhir ya. Itu lagi kencang-kencangnya, ekspor itu lagi kencangnya pada saat itu ya. Dan sampai saya juga sama temen punya gudang di Hasselt ya, di Belgia. Kita waktu itu bekerja sama teman dari Belgia. Jadi setiap tahun itu mungkin ada 5 kali 4 kali pameran di sana ya. Jadi industri ya, art industri. Jadi seni yang kita tawarkan sana lah applied art. Jadi ada bisa difungsikan seperti kepala Buddha bisa keluar air yang salah satunya, ada patung bisa keluar bisa dipakai lampu gitu. Itu sih ketika kita mulainya pasar ekspor ke luar negeri. Sebetulnya sih bikin kepala Buddha yang keluar air di Bali itu saya termasuk mengawali ya. Ini saya tunjukkan, saya punya patennya ya. Pada saat itu sertifikatnya Desain industri ya, di desain industri. Pada saat itu saya patenkan ya. Jadi pada saya memohonnya 4 Juni 2008. Jadi tujuannya saya mematenkan adalah sebagai bukti bahwa saya mengcrack kepala Buddha yang
yang mana kepala Buddha itu bisa keluar air, yang mana pada saat ini masih ngebum ya, di mana kita bisa melihat patung Buddha keluar air. Sebenarnya saya yang mengcreate itu ide itu, jadi Ristun yang mengcreate supaya patung Buddha itu bisa difungsikan sebagai air mancur. Termasuk ini juga ya. Ya, Kalau ini kita salah lihat satunya ya. desainnya. Saya banyak mematenkan ya air mancur ya. Salah satu seperti ini bisa keluar air itu. Ini kan wajah Buddha bisa difungsikan sebagai air mancur. Ya, kita mengcreate dari ide itu dari Ristun. Ya ini banyak kita beberapa ini ada ratusan kontainer kita kirim ya keluar ya Eropa, seluruh, bukan hanya Eropa aja, hampir seluruh dunia kita ada pernah kirim ini. Pada saat itu saya masih ingat sekali 2005 2000 yang art yang berhubung dengan Buddha lagi naik daun pada saat itu ya, lagi ngebit. Jadi apapun yang kita buat yang mana ada kecenderungan ikonik Buddhanya pada saat itu lagi ngebit sekali, dan banyak customer tertarik pada karya itu. Jadi ini booming ekspor. Ya booming ekspor itu saya ya 2005 sampai 2008 itu adalah masa keemasan ya ekspor pada saat itu. Ya, saya ceritakan bahwa sebenarnya saya di PSRD angkatan 2000, jadi saya mulai meninggalkan kuliah ya dari semenjak saya mendirikan Ristun ini 2003, saya mulai lepas 2003 2004 saya mulai menggeser lebih ke banyak ke proyek sebetulnya. Jadi sebenarnya kuliah saya sih hampir dah selesai pada saat itu, cuma tugas ujian itu belum saya selesaikan. Habis itu ini juga berkah bagi saya ketika 2008 itu kan ada krisis global, jadi ekspor sangat sepi. Saya juga pada saat itu stres juga, nggak ada kegiatan bagaimana ini gitu. Jadi akhirnya saya balik lagi ke kampus itu loh. Saya balik 2008, sempat saya balik sampai 2009, op lagi gitu loh. Habis itu 2012 13 saya aktif lagi di kampus sampai 2014 itu selesai itu kuliahnya. Jadi saya kuliah itu 14 tahun ya S1-nya. Jadi bukan karena kesibukan kita proyek kegiatan di luar kampus itu yang lebih banyak. Jadi dan juga ada sisi positifnya juga sih, karena kalau andai kata mungkin tidak ada krisis global pada saat itu dan saya lebih proyek, mungkin kuliah saya nggak selesai gitu. Mungkin atau saya mungkin lebih fokus kepada bisnisnya ya, bukan kepada artnya gitu. Ya, pada saat itu juga pertemuan saya juga dengan Gurat Institute ya, dengan Yogavarta juga memberikan juga banyak masukan, support untuk lebih intens di art. Jadi beliau sangat support sekali, dan samping itu juga kita banyak bikin proyek ke beberapa festival dan event-event pameran dengan seniman-seniman muda. Dan itu memberikan kontribusi yang luar biasa, menstimulan saya untuk lebih intens lagi untuk menggarap proyek di art ini. Jadi otomatis dengan kita lebih intens, saya lebih intens di art, ada tantangan tersendiri, dan samping itu juga tantangan juga ada undangan pameran itu. Jadi itu sangat mensupport saya untuk bisa berkarya personal ya. Ya, kalau ini ada dua karya. Yang pertama itu adalah ketika saya dan tim Gurat membuat proyek di Broadbeat Arts Festival 2019 itu ya. Jadi kita membuat namanya Gurita. Jadi kita membuat instalasi Gurita yang hampir tingginya hampir 20 meteran ya, 20 meteran itu, dan yang jadi kendala pada saat itu kita membuatnya itu di pesisir, di pinggir pantai pada saat itu, yang mana kan sangat ekstrem sekali kan cuacanya, dan kosmologi di sana itu kan tahu sendiri kan kalau daerah pesisir itu seperti apa ya. Jadi itu yang sangat berat bagi saya waktu itu, dan di samping itu kan proyek itu harus selesai, saya kerjakan itu hampir 2 minggu 3 minggu ya harus selesai, karena namanya festival kan
itu harus selesai tepat pada waktunya, karena itu kan semua sudah di scheduling ketika grand opening dan penutupannya. Jadi itu bagi saya sih sangat berat sekali ya, membuat instalasi yang sangat besar dengan kurun waktu yang sangat pendek ya. Dan itu bagi saya sih sangat menghabiskan banyak energinya. Dan konstruksi harus safety. Iya, safety juga, karena itu kan karya instalasi itu bukan hanya sebagai karya semata, kan itu kita fungsikan pertama sebagai panggung dia kan, sebagai focal point di festival itu, dan yang kedua itu bahwa karya itu harus mampu menopang orang menari gitu loh. Jadi itu ada orang-orang menari itu di gurita itu. Jadi itu kita harus memikirkan yang mana ada ribuan orang ya. Bagaimana itu kita harus menjaga safety-nya ketika orang nonton di bawah gurita itu supaya ada safety, orang menari juga safety, itu sangat tantangan tersendiri dan sangat menarik bagi saya sih sebagai seniman. Sebetulnya sih muri itu bukan tujuan, itu hanya bonus ya sih. Sebetulnya kita ingin pada saat itu yang pertama bagaimana kan 2000, saya masih ingat sekali 2019 2018 itu kan Bali itu lagi urgennya, lagi emergensi masalah plastik ya. Plastik itu jadi yang mana masyarakatnya itu kurang aware terhadap lingkungan. Jadi ada kampanye Go Green pada saat itu. Dan makanya pada 2019 itu adalah puncak-puncaknya ada kesadaran terhadap bagaimana kita harus menjaga sebuah lingkungan agar tetap kita menjadi selaras dengan lingkungan kita. Jadi istilahnya makanya kita pakai bambu pada saat itu kan bahan yang ramah lingkungan itu. Jadi pada saat itu kebetulan saya ingin menunjukkan bahwa saya ingin membuat instalasi terbesar bisa digunakan dan ramah lingkungan gitu loh. Sebenarnya sih bukan tujuan kita ingin dapat muri, cuma itu bagi saya sih muri itu hanya bonus saja, hanya sebagai catatan aja bahwa karya itu pernah dibuat berdasarkan konsep kita sebagai tim pada saat itu aja sih sebenarnya, hanya sebagai catatan aja sih, bukan ya kalau kita dikasih muri itu ya itu sebagai apresiasi, tapi itu bukan tujuan sebetulnya. Yang di Tangerang itu kan begini, sebetulnya kalau kita melihat ya di Jakarta pada umumnya kan banyak patung-patung itu menggambarkan adalah kalau tidak figur manusia, figur binatang itu pada umumnya, ataupun tugu-tugu seperti itu ya. Yang mana sebetulnya kan Jakarta itu hampir patung-patungnya tidak ada mempresentasikan sesuatu yang hijau di dalam patung itu gitu. Jadi tidak ada membawa nilai-nilai istilahnya lingkungan ya, tidak ada pesan lingkungan yang dihadirkan di dalam karya. Kebanyakan sih patung-patung yang ada di Jakarta maupun sekitarnya adalah patung-patung peringatan ya, monumen peringatan. Jadi yang saya buat di Tangerang di Alam Sutra ya, Suparna Jati itu kan kawasan baru. Saya ingin menghadirkan betapa pentingnya lahan hijau di sebuah kawasan. Itu sih awalnya pemikiran kenapa kita membuat karya monumental dengan daun jati. Ya, karena saya berpikir bahwa kita sebagai manusia dengan pohon itu kan kita ada saling keterhubungan ya. Karena menurut saya sebagai seniman bahwa pohon itu karena pohon itu adalah hubungnya dengan musim gitu loh. Di samping dia juga memberikan kontribusi oksigen kepada kita adalah sangat erat kaitannya dengan musim gitu loh. Itu menjadi dasar saya kenapa diperlukan lahan hijau di sebuah kawasan perkotaan. Itu sih menjadi latar belakang kenapa karya itu dibuat dengan dapat idenya itu dari daun jati gitu. Begini, karena di Alam Sutra itu kan klasternya tuh banyak, ada padi, ada jati gitu, ada yang lain-lain itu. Jadi istilahnya bagaimana itu permintaan juga sih, cuma dia bikin Pak Ketut gitu. Saya ingin membuat karya tapi
bagaimana mengeksplor jati gitu loh. Jadi saya sebagai seniman, kalau jati apanya kita eksplor. Jadi saya punya inisiatif bahwa yang terpenting di dalam yang terpenting dalam pohon itu kan ada 3 saya melihat, ada daun, ada batangnya, ada akarnya. Itulah yang intisari dari pohon itu ya. Mana pohon itu akan eksis, akan berkembang ketika ketiga komponen itu saling menopang gitu. Jadi itu saya mengeksplor akar jati, batangnya dan daunnya, itu yang saya kembangkan jadi sebuah karya ya. Jadi seperti jamur ya. Jadi saya membuat jamur itu karena saya menginginkan bahwa mudah-mudahan karya itu dapat menstimulan, menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya kita menjaga kawasan hijau di sebuah kota. Ya karena kan tahu sendiri kan, karena kita sebenarnya tahu sendiri kan bagaimana nasib patung di luar Bali ya. Kalau di Bali sih patung bagian dari kehidupan kita, tapi di luar Bali kan bukan memarginalkan daerah di luar Bali tentang bagaimana patung itu, karena pada umumnya sih masyarakat sangat menolak kalau patung itu berupa perwujudan dari manusia maupun hewan. Itu sih sangat anti pada umumnya. Tapi ketika saya menghadirkan karya yang mana tidak menghadirkan bentuk dari manusia maupun hewan, masyarakat sana sih menerima. Itu menjadi si pengorder ya maupun perusahaan yang mengorder patung itu sangat apresiasi sekali, karena karya yang dihadirkan tidak bersinergi dengan masyarakat sana. Itu menjadi focal pointnya ya. Jadi saya membuat itu galvanis kan, karena saya ingin karya itu bisa tahan sampai 50 tahunan. Jadi saya buat galvanis dan finishingnya pakai finishing cat buku ya. Paling cepat sih 50 tahun, 60 tahun itu masih tahan ya. Jadi saya kerangkanya saya pakai baja Firkan dulu. Saya pakai baja Firkan sebagai konstruksi dalamnya. Jadi yang di luarnya saya lapisin plat galvanis hampir ketebalan 0,5 ya kurang lebih. Itu saya pakai untuk ngelapisin luar. Jadi menurut perhitungan dan timnya kita konstruksi itu kuat sampai 50 tahun itu karya itu. Kalau tetap dilakukan sebuah perawatan ya. Dengan 5 tahun sekali. Dengan teknik las ya. Ya, teknik las ya. Jadi di assembling dengan teknik las ya. Disambung. Saya sebenarnya bisa 2 teknik ya, menambah dan mengurangi gitu loh. Kalau sebenarnya sih di Risto ini banyak teknik patung yang bisa kita kerjakan ya. Ada teknik menambah itu bisa kita kayak patung semen itu kan kita menambah terus itu. Mengurangi juga dengan teknik tradisional pakai pahat juga, kita dengan teknik lasan juga, teknik casting juga gitu. Jadi banyak karena itu kan kita sebagai, kalau di Bali itu begini, karena saya tidak menutup kemungkinan juga, tidak bisa memungkiri juga bahwa kita adalah daerah tourism. Jadi bagaimanapun kita kan tourism itu tidak lepas dari turistik itu sendiri kan. Jadi di Bali itu sebenarnya kita tuh harus mampu gitu melayani kebutuhan pasar, karena pasar kan ada besar di Bali kan. Jadi pasar internasional itu karena kita bisa karena yang tamu yang datang ke Bali itu kan tidak berasal dari satu negara, jadi banyak negara, jadi kebutuhannya mereka macam-macam gitu loh. Jadi kalau kita ingin bikin studio di Bali ya banyak hal yang harus kita mampu kerjakan, karena kita kan daerah turistik ya, itu sudah kewajiban teknik itu yang harus kita kuasai. Saya kan juga pernah kerja di luar ya. Saya melihat kenapa karya 3 dimensi itu masih seksi ke depannya, karena satu kan tenaga kerja kita kan murah di sini ya, artisan kita. Karena di samping itu juga kita kan di sini itu bahan baku yang kita dapat tuh sangat mudah yang kita ini. Jadi istilahnya saya sangat meyakini bahwa karya 3 dimensi itu masih peluang besar untuk masa yang akan datang.
terutama ya setelah pasca COVID ini. Masih karena kemarin saya juga datang dari Paris kok. Karena sebetulnya kan bangun-bangun yang lama yang vintage itu kan, karena kemarin saya ketemu dengan beberapa dengan tim arsitek di sana, dengan kurator juga, bahwa yang ini interiornya mereka bisa sulap gitu loh. Itu pengalaman. Iya, ada pengalaman. Jadi istilahnya kan bangun-bangun vintage yang lama-lama yang ratusan tahun umurnya itu, outdoornya mereka nggak boleh rubah itu, tapi interiornya bisa disulap gitu loh. Itu menjadi hal yang menarik bagi kita yang kecenderungnya berkarya di 3 dimensi. Jadi ada peluang besar, apalagi di habis epidemi ini kan banyak orang ingin menghadirkan sesuatu yang beda di setiap propertinya mereka itu loh. Jadi itu peluang besar sebetulnya pas pandemi ini untuk para seniman, khususnya seniman patung ya, sangat peluang sekali. Ya, saya sangat meyakini pasti tidak akan semakin eksis dan semakin gila lagi gitu loh. Dan tantangannya semakin ini. Saya sangat meyakini bahwa yang seni visual ya, walaupun sekarang kan yang lebih banyak online, kalau menurut saya sih tetap itu karya visualnya memang harus diwujudkan secara otentik ya. Secara ini. Cuma kalau menurut pribadi saya ya, menurut pengalaman saya, online itu hanya sebagai marketingnya aja. Bagaimanapun orang menikmati karya tidak akan selesai pada dunia maya, nggak akan selesai, karena si penikmat itu harus punya pengalaman langsung melihat itu karya. Kalau marketing kan, jujur ya, saya punya perusahaan dari 2003 sampai saat ini itu kan bagi saya sih lewat online itu udah biasa bagi saya kan. Bagi masa saya mengirim video waktu proses bekerja itu sebenarnya sudah saya kerjakan, itu sebelum pandemi ini sudah saya sudah kerjakan sama tim saya. Bagaimana orang bisa melihat karya lewat web itu kan sudah biasa. Cuma kan sekarang lebih spesifiknya, jadi lebih detail. Kalau dulu kan hanya sekilas bagaimana karya itu hadir kan. Kalau sekarang kan lebih, sebetulnya sih kalau di Eropa yang saya tahu itu sebetulnya sudah biasa itu karya menghadirkan karya itu namanya ada fotografi fotografer teman saya bisa mengerjakan seperti itu. Jadi pengambilannya bukan hanya satu titik. Jadi bagaimana ketika orang tidak ada punya waktu ke pameran misalnya, dia seolah-olah datang di pameran, itu sudah ada dibikin video seperti itu kan, angle-angle-nya gitu loh. Cuma sekarang lagi booming gitu loh. Sebetulnya itu sudah 4 tahun tuh teknologi itu sudah ada sebetulnya. Jadi orang nggak perlu ke galeri, tapi dengan di dunia virtual orang bisa masuk seakan-akan dia masuk ke dalam galeri art gitu. Ya biasa itu. Saya sih nggak kaget gitu loh. Ya, saya sih sangat meyakini sih, masih optimis saya, dan saya yakin sekali sih kolektor-kolektor muda pasti akan ada di masa yang akan datang. Dan itu tergantung bagaimana senimannya mensimulan kolektor itu kan. Jadi sebenarnya ini kan harus, kalau menurut pengalaman saya sih sebenarnya banyak sih orang kepingin mengoleksi karya, cuma kan mereka tuh ada ketakutan sendiri. Dia tahu bahwa karya seni itu mahal gitu, bahwa berhubungan dengan seniman itu agak susah itu loh. Jadi bahasa-bahasa itu yang perlu diterjemahkan. Istilahnya harus ada namanya mendiplomasi lah. Harus ada manajemen yang mendiplomasi keterbatasan itu antara si penikmat karya maupun dengan senimannya itu. Bagi saya sih kalau itu bisa dijembati sih, saya rasa sih kolektor-kolektor muda itu pasti akan bertumbuh gitu. Sekarang ini tidak ada yang menjembati. Ini kan perlunya komunikasi aja sih. Kalau menurut pengalaman saya sih hanya komunikasi. Saya begini, di sini kan setelah pandemi ini adalah semua manusia di muka bumi ini punya harapan baru. Ya ini jadi istilahnya powernya kan di new normal nih, harapan baru. Mereka ingin menghadirkan sesuatu yang baru dengan harapan baru ke depannya. Saya rasa sih untuk sebagai contoh ya, saya kasih misalnya sebuah properti ya, baik itu properti restoran, hotel maupun yang lain-lain, pasti dia ingin menghadirkan sesuatu yang baru juga, karena untuk meng-create properti itu agar tampak
beda dengan properti yang sebelumnya, otomatis diperlukan adalah sentuhan seniman. Ya sangat itu pasti dibutuhkan. Jadi istilahnya kita nggak perlu berkecil hati ya sebagai seniman perupa. Kedepannya pasti akan lebih bersinergi lagi, akan lebih bergairah lagi, karena tantangan itu adalah vitamin gitu. Jadi istilahnya tidak perlu khawatir. Saya sangat meyakini bahwa seni rupa akan semakin eksis gitu. Itu aja sih. Masa datang. Ya, masa yang akan datang dengan iklim yang baru, otomatis kan kita tidak akan bisa berkarya seperti hari kemarin. Tapi yang jelas dengan iklim yang baru, kita akan menghasilkan sesuatu yang baru gitu aja sih.